Langkah kaki Randy menggema di lorong rumah sakit melati yang sudah mangkrak sejak 10 tahun lalu. Kamera handycam di tangan kanannya bergetar perlahan. Sebagai seorang content creator spesialis uji nyali, malam ini adalah puncak dari segalanya. Menelusuri bangsal 4 Bita, tempat terjadinya insiden tragis orang pasien yang mengamuk dan menghabisi seluruh perawat shift malam. Oke guys, sekarang jam 2 pagi. Suasana di sini benar-benar dingin dan mencekam. Bisik Randy ke arah kamera. Tiba-tiba pintu besi di ujung lorong membanting keras dengan sendirinya. Randy meloncat kaget. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengarahkan senter ke arah pintu itu. Sepi, hanya debu yang berterbangan. Randy mencoba menenangkan diri. Ia melanjutkan langkahnya mendekati pintu 4 Bita. Saat tangan Randy menyentuh gagang pintu yang berkarat, udara dingin menusuk hingga ke tulang. Pintu mengertak pelan saat dibuka. Ruangan itu gelap gulita. Di tengah ruangan terdapat sebuah ranjang pasien tua dengan sprei bernoda hitam mengering. Randy mengarahkan lensa kameranya ke sudut-sudut kamar. Senter mengarah ke lemari tua, kosong. Senter mengarah ke jendela pecah, hanya tirai melambai. Senter kembali ke ranjang pasien, lalu dari balik sprei yang menggantung, sebuah tangan pucat berdarah meluncur cepat dan mencengkram pergelangan kaki Randy. Randy menjerit histeris. Ia menendang-nendang sekuat tenaga hingga cengkraman itu terlepas. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari kencang keluar dari ruangan tersebut. Napasnya terengah-engah. Ia berlari menyusuri lorong yang seolah bertambah panjang. Tiba-tiba lampu TL di langit-langit lorong yang tadinya mati mulai berkedip-kedip cepat. Di tengah kedipan lampu yang menyala mati, sosok wanita, wajah hancur dengan mata melotot, tepat 1 sentimeter di depan wajah Randy. "Pergi!" jerit sosok itu dengan suara melengking yang memecahkan gendang telinga. Kakak. Randy jatuh terlentang. Kamera terlepas dari genggamannya dan berguling di lantai. Dengan sisa tenaganya, Randy merangkak mundur mengambil kameranya, lalu menerobos masuk ke dalam kamar mandi umum di ujung lorong dan mengunci pintunya rapat-rapat. Randy bersandar di pintu kamar mandi yang terkunci. Dadanya naik turun, air mata ketakutan menetes di pipinya. Suara gedoran keras bertubi-tubi mulai terdengar dari luar pintu. "Tolong! Siapa saja, tolong saya!" bisik Randy gemetar. Untuk memastikan penampilannya, Randy menyalakan senter HP dan mengarahkannya ke cermin kusam di atas wastafel. Ia mengusap debu di kaca itu. Namun, saat bayangan di cermin makin jelas, darah Randy serasa berhenti mengalir. Di dalam cermin, ia tidak melihat dirinya yang sedang memegang HP atau kamera. Bayangan di cermin memperlihatkan seorang pria berseragam dokter yang berlumuran darah, memegang pisau bedah yang tajam. Randy tersentak. Ia melihat ke tangannya sendiri, bukan handycam yang ia pegang, melainkan sebuah pisau bedah bersimbah darah. Tiba-tiba, gedoran di pintu berhenti. Suara bisikan dingin terdengar tepat di belakang telinganya. "Kamu sudah lupa ya, Dok? 10 tahun lalu, kamulah yang membunuh kami semua di sini, sebelum kamu mengakhiri hidupmu sendiri." Randy perlahan menoleh ke belakang. Di dalam bilik kamar mandi yang sempit itu, puluhan wajah pucat pasien dan perawat yang telah tewas berdiri berhimpitan, menatapnya dengan senyuman mengerikan. Dan sebelum Randy sempat menjerit lagi, kegelapan menelannya, memaksanya mengulang malam pembantaian itu untuk selamanya.